Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah kabar dia setelah pergi darimu, ya. Apakah ada seseorang yang pergi dari kamu? Pokoknya ya entah dia pergi atau ghosting, pokoknya kayak gitulah ya. Pokoknya dia pergi ninggalin kamu, menjauh atau apapun ya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke. Dan aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita mulai aja. Kabar dia setelah pergi dari kamu. Kebanyakan aku lihat ya, dari mereka tuh yang perginya kayak diam-diam atau nggak kasih tahu alasannya apa, atau mungkin juga nggak ada closure. Karena aku lihat di sini kayak ada seseorang yang menahan komunikasi, menahan nggak bicara, menahan nggak mengungkapkan atau menjelaskan sesuatu ke kamu. Dia pengen jujur, tapi kayak masih dia tahan. Mungkin takut kamu sakit hati, mungkin takut menyinggung perasaan kamu ya. Dia tuh masih menjaga kata-katanya ya. Dan di sini sebenarnya ya, di saat dia pergi itu pikirannya tuh macam-macam, banyak, bukan yang nggak ada pikiran gitu ya, bukan yang kayak nggak berdosa atau nggak punya salah. Sebenarnya banyak yang dia pikirin di sini ya. Dan aku lihat ada dari beberapa mereka juga yang sedikit kepoin kamu. Jadi di saat dia pergi dari kamu, dia sempat kepoin kamu tuh setelah itu ya. Pengen tahu kabarnya kamu juga, mungkin keadaan kamu gimana, atau kamu posting sesuatu kah di sosial media gitu. Dia pengen tahu juga. Aku lihat di sini dia juga sempat galau ya, sempat galau, kepikiran. Sehari-harinya tuh kayak dia ngapain tuh keingetan atau kepikiran, gak tenang juga. Dan dia kan mungkin ya ngerasa bersalah, mungkin ngerasa udah nyakitin kamu. Nah di sini dia tuh kayak pengen minta maaf sebenarnya sama kamu, tapi bingung kan. Dia juga ngerasa udah berantakan nih hubungannya sama kamu nih gitu. Gimana ya? Ya di akhir-akhir itu dia terbayang-bayang kamu terus sih. Dan ya bisa dibilang rapuh juga keadaan dia. Nah dia sempet ya kayak sharing ke teman-temannya, atau dia ceritain tentang kamu atau masalah kalian gitu ya, sharing, atau misalnya minta insight atau masukan. Atau bisa juga di saat dia rapuh, di saat dia galau, dia memutuskan untuk sering-sering main sama orang-orang terdekatnya gitu, nongkrong atau main sama orang-orang terdekatnya supaya nggak kerasa nih galaunya dia gitu ya. Niatnya sih gitu, tapi kita belum lihat nih ya. Jadi tapi walaupun dia bersama orang-orang terdekatnya ya, dia kayak lagi main atau ya chill lah gitu ya, ngapain, tapi dia tetap ngerasa kesepian gitu, hampa di hatinya sebenarnya ya. Tetap walaupun di situasi yang ramai banyak orang, tetap dia kayak ngerasa kesepian ya, ngerasa kosong juga. Walaupun luarnya kayak hahaha hihi, kelihatan kayak happy, tapi sebenarnya enggak. Ya sempat dia gitu kan main-main, nongkrong ya sama teman-temannya, sama kawan-kawannya, orang terdekat-terdekatnya gitu. Sempat ngobrolin kamu juga, dan ada beberapa orang-orang terdekat dia juga nanyain kabarnya kamu gitu. Nanyain kabarnya kamu atau nanyain hubungan dia sama kamu gitu. Gimana hubungan lo sama si A, sama si B gitu. Ya sempat kayak gitulah, makanya dia jadi inget kamu lagi tuh ya. Dia dia main sama teman-temannya supaya lupa sama kamu ya, supaya nggak galau, tapi malah diingetin lagi sama temennya ya. Nah di sini ada sih kayak seseorang yang masih menaruh harapan sebenarnya, masih menaruh harapan, masih kayaknya mendambakan kamu, masih kayaknya pengen adanya kesempatan, tapi di sini kayak sedih gitu. Gimana ya, keadaan hubungan kamu sama dia udah retak, tapi kok bisa-bisanya pengen ada kesempatan, bisa-bisanya masih berharap
gitu ya. Di sini juga dia ngerasa ada perbedaan sama kamu. Mungkin perbedaan-perbedaan itu juga yang bikin hubungan kamu sama dia retak ya. Sempat sih kayak ada beberapa orang ya, kayaknya nih ya, yang mencoba mendekat ke dia, tapi dia masih fokusnya ke kamu, aku lihatnya ya. Jadi dia nggak begitu peka atau nggak begitu peduli, walaupun ada orang-orang yang mencoba menarik perhatiannya dia, yang mencoba mendekat ke dia. Kalau dibilang kesepian, iya, jelas dia kesepian. Dia banyak menghabiskan waktu sendiri untuk ya ini biar nggak kesepian gitu ya. Di sini ada yang dari mereka tuh yang sempat liburan, healing gitu kali ya, healing ala-ala liburan, healing, traveling ya, supaya nggak galau ya, supaya ya sedikit inilah lupa lah ya sama masalahnya sama kamu, sama kegalauannya. Pastinya memang rasa kesepian, rasa sendiri gitu ya, dan banyak dari mereka yang memang memutuskan buat kayak ngapain dulu deh gitu biar lupa nih sama kegalauannya sama kamu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak oh dia pergi ninggalin kamu, dia kayak baik-baik aja, happy-happy aja, enggak ternyata ya. Ada seseorang yang memang ngerasa kesepian di sini. Ya, ngerasa kesepian, dan aku lihat sih kalau misalnya pun mereka pergi gitu ya, mencoba buat healing ya, aku ngerasa mereka masih sendiri sih ya. Dan di sini ada yang memang bapernya cukup dalam nih, kan dia kesepian. Pas dia pergi juga ternyata dia segalau itu juga ya, galaunya cukup dalam, bapernya juga cukup dalam, deep inside-nya ya. Terus aku lihat di sini menurut dia ya, kamu tuh layak buat mendapatkan kebahagiaan, kamu layak buat mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia, kamu layak mendapatkan seseorang yang menganggap kamu tuh spesial ya. Dan kalau pemikiran dia kayak gitu, yang aku tangkap adalah dia tuh nggak menganggap kamu itu apa ya, kamu itu nggak pantas buat dia, atau dia nggak menganggap kamu itu seseorang yang nggak layak buat dia. Enggak, mungkin dia ada alasan lain kenapa dia pergi dari kamu ya, tapi tetap aja ya, apapun alasannya ya menyakiti kalian lah ya. Aku ngerasanya nih banyak dari beberapa dari kalian yang memang cukup tersakiti ya, terluka karena kepergiannya dia. Di sini sempat nih dia menyibukkan diri. Setelah dia pergi dari kamu, dia menyibukkan diri nih. Entah ngerjain hobi baru, entah dia punya talent baru atau bakat baru, atau dia sempat kayak kayak ikut-ikut kelas atau apa gitu supaya sibuk gitu ya. Dia banyak melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak dia lakukan pada saat dia sama kamu ya. Jadi maksudnya dia menyibukkan diri tuh ya supaya lebih kayak supaya lupa lah sama kegalauannya ya. Tapi dia sempet ya masih sesekali kayak cari tahu tentang kamu, kepoin kamu gitu ya. Dan banyak juga dari mereka yang ngerasa kalau kamu juga galau, kalau kamu juga nggak baik-baik aja. Dia sempat jadi galau juga nih. Mungkin dia tahu ya kabar kamu nggak baik-baik aja, atau kamu posting sesuatu atau quotes-quotes yang sedih gitu ya, dan dia tahu kamu sedih, galau dan baper, dia jadi ikutan galau pas dia tahu kabar kamu ternyata segalau itu ya. Nah di sini ya, setelah dia pergi dari kamu kan dia mungkin pengen tahu kabar kamu, dia bertanya-tanya nih, kamu kabarnya gimana ya, kamu kangen nggak ya sama dia, kamu mikirin dia atau enggak. Nah setelah dia lihat postingan kamu mungkin di sosial media, setelah dia tahu kabarnya kamu galau atau enggak, kamu kangen atau enggak. Nah dari situ dia tahu nih, oh ternyata kamu tuh kangen sama dia, oh ternyata kamu tuh galau, oh ternyata kabarnya kamu tuh kayak gini. Nah dia jadi nemuin jawaban nih, dia sempat kepoin kamu, akhirnya dia nemuin jawaban tentang kamu. Setelah dia pergi, dia tahu nih kabar kamu karena dia sempat kepoin kamu lah sesekali ya. Karena sebenarnya dia juga nggak bisa menahan dirinya dia gitu, karena dia sekepo itu sama kamu ya, mau nggak mau dia pasti inilah cari tahu tentang kamu ya. Dan di sini memang dia udah ngerasa jauh sih sama kamu ya, kayak bener-bener kamu di mana dia di mana gitu ya. Dan aku ngerasa di sini salah satu dari kalian tuh kayak menghilang ya, entah dia atau kamu. Tapi dia juga ngerasa setelah dia pergi malah kamu juga ikutan menghilang gitu kemana. Makanya dia sempat cari-cari kamu nih, cari-cari tahu kabarnya kamu ya. Karena
mungkin ya banyak dari kalian yang saking sakit hatinya dia pergi, terus kalian malah ikutan menghilang gitu ya, saking ngerasa apa ya, rapuh atau terpuruk mungkin ya, atau saking sedihnya ya kamu juga ikutan menghilang. Nah di sini dia juga ngerasa kehilangan kamu sebenarnya ya, feeling lost, makanya dia cari-cari tahu gitu tentang kamu, kepo-kepoin kamu. Di sini dia sempat sih kayak cari-cari pencerahan gitu ya, sempat sering merenung ya, sendirian merenung, terus ya sering lah ngelamun ya. Dan dia ngerasa kayak belum butuh seseorang nih ya, belum butuh seseorang untuk menghilangkan rasa sepinya. Dia masih asik kayak sendiri, dia masih asik kayak sama galau-galaunya, dia masih enjoy itu ya sama proses healingnya juga. Dan aku lihat di sini ya, apa ya, dibilang dia ngerasa kehilangan iya, dibilang sedih juga iya, tapi mungkin ya aku nggak tahu nih, dia sempat ngerasa dia kan mungkin emang salah kan ya, apalagi kalau dia ninggalin kamu nggak ada kabar, dia pergi dari kamu itu nggak ada kasih closure atau dia ghosting gitu, dan dia kan pasti ngerasa bersalah dong udah menyakiti kamu. Nah dia sempat nih kayak denial gitu, kayak enggak kok gue nggak salah, enggak, gue nggak bersalah, sebenarnya keadaannya tuh kayak gini, cuma gue nggak ngasih tahu aja ya sebenarnya tuh seperti apa, alasannya tuh seperti apa, mungkin dia nggak mau nyakitin kamu. Nah dia nih sempet kayak denial dan kayak nggak mau gitu, nggak mau disalahkan atau nggak mau dengar kata-kata atau apapun yang kayak menyalahkan dia. Entah mungkin orang-orang terdekatnya sempat bilang kayak, wah lo jahat lo ninggalin dia, wah lo jahat lo ghosting atau pergi gitu aja tanpa kabar ya, atau dia sempat mungkin lihat postingan kamu atau quotes kamu yang menyedihkan atau quotes kamu yang mungkin sindir-sindir dia, jadi dia kayak ngerasa gue nggak mau denger apapun, gue nggak mau tahu tentang apapun, jadi akhirnya dia menutup diri tuh. Dia kayak udahlah gue nggak mau lihat sosmed lagi lah, disindir-sindir gini, dia omong gini sama orang-orang, jadi dia kayak dia ini mencoba buat nggak mau dengerin orang ngomong apa, orang nyindir dia seperti apa gitu ya. Nah aku lihat setelah dia pergi dari kamu, sebenarnya ya yang di lubuk hatinya gitu ya, yang terdalam, dia tuh nggak mau sakit hati. Itu salah satunya ya, alasan dia pergi dari kamu mungkin itu. Dia ragu banget sama hubungan kalian ya, dan dia nggak mau sakit hati lagi. Aku ngerasa banyak dari mereka yang sebelumnya mungkin pernah tersakiti, jadi dia nggak mau sakit hati lagi. Nah di sini dia sempat kayak mengurung diri, menutup diri gitu ya, dia kayak lebih introvert lah, dia nggak mau gitu ya, kayak nggak mau bener-bener open ke dunia luar, jadi dia bener-bener kayak asik aja gitu sama hidupnya sendiri. Sempat dia kayak mengurung diri, nggak mau keluar rumah kayak gitu, asik sendiri, dia lakuin hal-hal yang dia suka walaupun dia di rumah itu ya. Dia ngelakuin hobinya dia, mungkin dia suka apa, misalnya suka ngelukis, suka ngegambar, suka masak atau apa gitu ya. Nah itu dia kayak menghabiskan waktu ya kayak melakukan hal-hal yang dia suka lah, atau hobi-hobinya juga. Dan mungkin itu cara healingnya dia juga kali ya, cara-cara healing supaya dia lupa ya sama banyak hal yang dia pikirin saat itu. Walaupun sebenarnya ya dia juga kayak memendam rasa emosional di sini ya, kayak sebuah rasa emosional yang gak bisa dia keluarin gitu, makanya dia melampiaskan dengan melakukan hal-hal yang dia suka, hobi-hobinya itu untuk apa ya, misalnya kayak ngegambar atau melukis, itu kan kita bisa ya buat melampiaskan rasa emosional kita, itu juga salah satu cara healing menurut aku ya. Di sini dia sempat nggak jelas juga sih sama hidupnya sendiri, kayak gue mau apa sih sebenarnya di sini, tujuan gue tuh apa ya, gue selain itu mau ngapain. Dia sempat kayak ngerasa nggak jelas juga gitu ya sama dirinya sendiri, kayak dia bingung, gue nih akhirnya tuh mau ngapain, gue akhirnya nih mau sama siapa gitu ya, tujuan gue tuh apa saat ini. Dia sempat berpikir tuh, dia sempat merenung, dan sempat dia ada rasa kangen deh kayaknya sama kamu, karena aku ngerasa dia sempat fokusin sesuatu yang energinya tuh menjauh sama dia gitu. Dia sadar dia udah menjauh, dan ini dia lagi fokusin nih sesuatu yang lagi menjauh sama dia, dan dia sadar ini tuh udah berakhir. Ada rasa kayak berharap pengen mendekat atau pengen menghampiri, tapi dia ngerasa kayak
apa daya, nggak bisa gitu ya. Dan mungkin sesuatu itu juga kayak udah menjauh dan kayak udah punya tujuannya sendiri gitu, kayak udah kayak beda arah sama dia ya. Dia kemana, sesuatunya juga kemana. Nah, sesuatunya itu mungkin ya kamu ya. Di sini dia coba menenangkan diri, aku lihat ya, walaupun perasaannya tuh kayak ngegantung, ngambang gitu ya, dia nggak tahu apa yang dia rasain juga sebenarnya, sempat kayak hilang ya atau mati rasa ya, kayak perasaannya tuh campur aduk, kadang ngerasa happy, kadang ngerasa down lagi ya, bener-bener nggak menentu perasaannya naik turun, tapi dia mencoba buat menenangkan diri. Dan aku lihat juga sempat dia introspeksi ya, introspeksi ini yang ada keinginan dia jadinya pengen berubah untuk dirinya sendiri ya. Akhirnya dia introspeksi ya tentang dirinya gitu ya, gue salah apa, gue kurangnya apa, gue tuh manusia tuh atau bukan ya. Maksudnya jadi itu salah apa. Nah dari situ dia sempat kayak oke, gue harus perbaiki diri nih, gue nggak boleh kayak gini lagi, atau gue nggak boleh menyakiti hati orang lagi gitu ya. Seandainya ya kalau dia punya pikiran kayak gitu, ya bisa dibilang ya nggak baik-baik aja lah ya. Kabar dia setelah pergi dari kamu, dia ngerasa makin lama makin menjauh sama kamu ya, dan itu juga yang bikin dia kepo sama kamu. Nah dia sempet nih buka-buka kenangannya sama kamu nih, memorinya, sempet lihat-lihat foto kamu juga ya, buka-buka galeri HP atau buka-buka sosmed yang isinya tuh ya ada tentang kamu sama dia gitu. Sempet dia sengaja gitu lihat ya, mungkin dia lagi kangen sama kamu ya. Tapi di saat dia buka kenangan atau buka-buka foto itu, selain kangen, dia juga ngerasa tersakiti ternyata. Tersakitinya tuh bukan sama kamu ya, bukan kamu yang menyakiti, tapi lebih kayak dia merasa tersakiti sama keadaannya saat ini. Jadi sempat kayak istilahnya mikir gini ya, kenapa sih keadaannya tuh kayak gini gitu. Jadi dia sakit hati sendiri sama keadaan hubungan kalian. Misalnya kalian gak bersama karena berbeda keyakinan ya, ini contohnya aja. Kalian gak bersama karena berbeda keyakinan, terus dia ngerasa sedih, kenapa ya kamu sama dia harus beda keyakinan, kenapa nggak sama aja sih gitu. Itu yang bikin dia sedih. Kenapa sih karena beda keyakinan kok jadinya dia mundur, atau kok jadinya dia pergi, kok dia kayak pengecut banget ya, kok kayak pecundang ya. Enggak sih, kalau itu aku yang ngomong. Kok kayak pengecut banget, harus pergi dan benar-benar nggak ada closure. Nah itu dia sempat kayak gitu juga mikirnya. Aku ngerasa di sini sempat loh ada rasa dia pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Memperbaikinya itu belum tentu harus balikan ya. Yang dia pikir adalah kan dia udah menyakiti kamu nih. Dia kayak pengen kembali, kayak pengen hadir, muncul ke hidup kamu lagi untuk memperbaiki silaturahmi atau memperbaiki hubungan kalian. Jadi kayak kan dia pergi nih tanpa closure. Ya, misalnya ya tanpa closure, terus dia pikir, aduh kok gue jahat banget sama dia, kok gue kayak gini. Apakah gue harus minta maaf gitu ya, apakah gue harus memperbaiki silaturahmi sama dia. Kayaknya kalau misalnya kayak musuhan atau kayak diem-dieman, kayaknya nggak dewasa juga deh kalau harus kayak gini. Nah sempat dia tuh ada keinginan buat memperbaiki hubungannya sama kamu ya, tapi ini bukan berarti dia mau balikan ya. Oke, kita lihat lagi. Nah dia tuh sempat pengen terbuka, pengen jujur, dia tuh kenapa sih sebenarnya ya, dia tuh kenapa kayak gini kayak gitu ke kamu. Tapi saat dia berpikir itu dia nggak menemukan jawabannya. Istilahnya dia mikir kan, pengen terbuka, pengen jujur sama kamu gitu ya, pengen kasih tahu dia itu kenapa. Cuma akhirnya dia berpikir di situ-situ aja. Akhirnya nggak tahu nih action apa enggak. Akhirnya dia keep sendiri nih ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya dia nggak kasih tahu ke kamu dia tuh kenapa. Tapi dia sempat ada keinginan pengen jujur ke kamu, pengen terbuka ke kamu, dia tuh sebenarnya kenapa ya. Karena dia juga sadar sebenarnya dia tuh udah klik banget sama kamu, udah ngerasa cocok banget. Tapi ya gitu ya, dia malah lebih milih buat pergi dari kamu ya. Dan dia sempat lama tuh mikirin ya, aduh jujur atau enggak ya sama kamu, apa ngomong aja ya, atau jelasin aja ya, atau kasih tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Nah itu yang bikin dia jadi nggak tenang perasaannya. Dia pengen jujur kan, dia pengen memperbaiki. Nah di sini ya itulah timbul keinginan buat komunikasi sama kamu, buat komunikasi, entah tanya kabar atau say hi,
atau ya silaturahmi atau basa-basi ya. Pokoknya dia pengen komunikasi nih, aku lihatnya di sini. Ada sesuatu lah yang pengen dia sampaikan ke kamu. Ada beberapa hal yang menurut dia tuh perlu dia sampaikan. Tapi ketika dia pengen komunikasi, kok berat ya gitu ya, kok beban ya. Ada beban yang dia rasain ketika dia mau mulai komunikasi sama kamu. Dan dia ngerasa kayak kamu tuh udah ngejudge dia ya. Mungkin kayak dia udah berpikir kayak pasti kamu mikirnya dia tuh brengsek, dia tuh ya pengecut, dia tuh udah jahatin kamu. Wah, pokoknya dia udah ngerasa kamu pasti udah ngejudge dia macem-macem lah. Tuh, kayak gitu ya. Yang dia perlukan ya sebenarnya ya, dia berpikir yang dia perlukan adalah menenangkan diri ya. Dia perlu menenangkan diri, terus akhirnya dia mencoba untuk mulai menjalani kehidupannya yang baru ya, yang lebih tenang lagi. Karena kan dia ngerasa tuh pasti pikiran dia macam-macam ya, stres. Ada yang ngerasa kayak wah udah nyakitin kamu, terus kayak galau jadinya, disalahin ini itu, padahal dianya juga galau ya, bukan kamu aja. Makanya di sini dia ada keinginan buat menenangkan diri dulu ya, menenangkan diri, mulai kehidupan baru, dan akhirnya dia memilih buat fokus ke pekerjaan ya, pekerjaan, terus juga ke keuangan, finansial ya. Kayak ada rasa dia pengen memperbaiki dirinya gitu. Dan aku ngerasa ya dia sempat inget loh, apalagi kalau misalnya kamu sama dia yang dulu pernah punya janji, dia sempat inget kalau dia tuh pernah menjanjikan apa sama kamu. Misalnya dia pernah janji buat jalanin hubungan serius sama kamu, atau pernah janji gak akan ninggalin kamu, atau pernah janji buat menikah misalnya ya, tapi ternyata dia pergi gitu aja. Nah dia sempat tuh inget-inget apa yang udah dia janjiin ke kamu sebelumnya ya, janji-janji manis. Terus aku lihat di sini tetap dia masih ada keinginan buat komunikasi ya. Sebenarnya banyak juga yang mencoba mendekat ke dia, banyak juga yang kayak apa sih deketin dia ya, chat dia atau hubungin dia. Cuma kayaknya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang klik kayaknya. Jadi ada beberapa yang mencoba mendekati dia, akhirnya pergi juga dari dia ya, come and go begitu aja, karena mungkin dia juga nggak respon-respon banget gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada keinginan dia buat menuju kamu nih, kayak dia kan sempet gitu ya fokusin kamu lagi atau pengen menuju ke kamu. Ya pasti alasannya banyak sih, menujunya tuh mau ngapain, entah minta maaf, mau komunikasi, silaturahmi, atau memperbaiki gitu ya. Tapi ya itu fokusnya dia tuh terbagi-bagi ya. Fokusnya dia ke kamu juga, tapi ke pekerjaan juga, ke karir juga ya. Di sini ya, walaupun dia udah pergi dari kamu, dia tetap ngerasa terikat terus sama kamu ya, ngerasa terikat terus, ngerasa ketarik terus energinya. Nah itu yang bikin dia masih tetap kepoin kamu ya, kayak dia susah gitu lepas dari kamu. Dan dia ngerasa apa ya, di sini tuh kayak ada strong connection di antara kalian, koneksinya tuh kuat banget, dan dia ngerasa kayak susah lepasnya dari kamu. Dan banyak dari mereka yang berubah, bertransformasi mungkin ya karena kamu gitu. Dia ada masalah nih ya, galau sama kamu, akhirnya kan dia introspeksi yang tadi aku bilang sebelumnya, akhirnya dia berubah nih menjadi lebih baik. Nah itu juga yang bikin dia berubah tuh sebenarnya kamu juga gitu ya, karena dia ngerasa punya salah, pernah menyakiti seseorang, akhirnya dia berubah nih. Tapi entah gimana dia ngerasa terikat terus sama kamu ya, dia kepoin kamu terus, pantau kamu dari jauh, stalking kamu. Dan banyak dari kalian sebenarnya nggak tahu kalau dia tuh masih kepoin kamu ya, karena ya itu ngerasa susah lepas, karena dia terikat terus, ngerasa ada keterikatan terus di antara kalian, makanya dia masih suka mikirin kamu ya, karena masih suka kepikiran ya, masih suka stalking, ada keinginan buat lepas tapi kok susah gitu ya. Nah di sini ya mungkin kalau ngeliat dari koneksinya, mungkin banyak dari kalian yang memang hubungan twin flame atau karmic relationship gitu ya, yang mungkin sebelumnya memang sudah pernah terikat ya di past life atau apa ya. Di sini dia udah ngerasa sih kayak apa ya,
dia mau ngelepas atau dia mau move on atau mau lupain kamu, tapi kayak ada yang menahan gitu. Dia mau melepaskan kamu, kayak ada yang menahan ya rasanya, tapi di saat dia mau menuju kamu atau komunikasi ke kamu juga rasanya kayak ada yang menahan. Serba salah jadinya nih, di sini kayak mixed feeling, mau melepaskan atau mau komunikasi, tapi kok sama-sama kayak ketahan, tapi kok sama-sama kayak berat ya rasanya. Kabar dia setelah pergi dari kamu, ada yang rasa kayak patah hati ya, patah hati, terus kayak terlintas terus tuh kayaknya kenangan-kenangan, terus terlintas terus kayak dulunya kamu sama dia gimana, kalian apa aja yang kalian omongin, obrolin gitu. Ya dia sempat sih masih kayak terbayang-bayang sama kamu nih. Aku ngerasa banyak dari mereka yang ngerasa kayak hidupnya memang gak jelas dan gak jelas apa yang dia rasain juga ya. Tapi kalau aku lihat di sini, aku belum lihat nih kalau dia dekat sama siapa, itu kayaknya belum kelihatan. Di sini ya nih, dia masih kayak menutup hatinya, masih menutup hatinya. Dibilang menutup hati iya, tapi dibilang menutup hati banget enggak juga gitu ya. Dia sempat kayak tebar pesona tapi juga menutup hati, jadi ya campur aduk lah ya keinginan dan perasaannya nih. Mungkin secara realistisnya dia mungkin ya dia realistis, jadi dia berpikir buat yaudah membuka diri aja lah gitu. Tapi kalau untuk urusan hati kan nggak bisa dibohongin kan, makanya dia masih menutup diri juga kadang, menutup hati juga kadang ya. Karena hubungan kalian nggak baik, nah itu yang bikin dia tuh apa ya, mau komunikasi tuh jadi ditahan-tahan sama dia. Dia berpikir kayak, udahlah, kok emang hubungannya udah nggak baik, nggak usah diperbaiki deh. Jadi ya buat apalah komunikasi juga. Nah itu tuh. Tapi dia ngerasa kayak nggak bisa menahan buat nggak komunikasi, tapi dia juga ngerasa kayak susah lepas dari ikatan kamu, tapi dia juga ngerasa susah gitu buat berbuat sesuatu untuk hubungannya sama kamu. Nah itu yang bikin jadi beban pikirannya dia. Tuh ada lagi kan kartunya yang bilang dia tuh susah buat ngelakuin sesuatu buat hubungan kalian, bener-bener kayak terjebak di satu keadaan yang mana tuh kayak cannot do anything gitu ya, nggak bisa ngelakuin sesuatu, nggak bisa ngelakuin apapun. Tapi walaupun kayak gitu, mereka masih sih fokusin kamu di sini, dan malah kalau aku lihat banyak dari mereka yang ngerasa kamu tuh udah bahagia tanpa dia. Kayak yaudahlah, kamu udah bahagia, udah baik-baik aja, nggak usah diganggu lagi. Nanti kalau diganggu malah jadinya sakit hati lagi, malah jadinya kayak membuka luka lama gitu menurut dia. Tapi ada yang ngerasa pas udah pergi malah kok perasaannya bertumbuh ya gitu ya. Kok bukannya hilang tapi malah bertumbuh. Nah ini nih yang bingung. Yang bertumbuh ini kebanyakan kayak apa ya, kayak kalian baru kenal atau baru PDKT terus pergi gitu aja ya, kayak baru deket, baru kenal, baru PDKT terus pergi gitu aja. Nah ini makin lama perasaan makin bertumbuh. Dia tuh kayak butuh support, butuh seseorang ya, kayak butuh seseorang yang bisa menguatkan dia. Padahal dia ngerasanya kamu doang nih yang paham, kamu doang nih yang paling paham sama dia, tentang dia, sama keadaannya dia. Tuh dia kayak bener-bener butuh support, butuh dukungan, butuh perhatian dari seseorang, karena dia ngerasa kayak kesepian, sendirian, dan kayak gak ada satu orang pun yang bisa ngertiin dia. Di sini sebenarnya aku ngerasa ada salah satu yang cuek, entah kamu atau dia nih. Ya, yang cuek ini yang lagi dikepoin sebenarnya. Bisa vice versa sih. Dia fokusin kamu terus kamu cuek, atau kamu yang fokusin dia terus dia yang cuek. Bisa, ya. Dan aku lihat di sini bisa dibilang dia tuh nggak baik-baik aja ya. Keadaannya nggak baik-baik aja, bisa dibilang tuh kayak gampang lagi rapuh atau gampang goyah gitu ya.
Jadi kayak misalnya dia lagi happy tapi bisa langsung switch, langsung galau, langsung sedih gitu ya moodnya. Ya moodnya berubah-ubah lah, kayak gampang banget berubahnya. Yang tadinya sedih bisa happy, yang tadinya happy bisa tiba-tiba sedih ya. Di sini dia kayak mencoba menutupi sakit hatinya atau luka batinnya. Kita nggak tahu ya kalau batinnya memang juga terluka. Karena aku lihat di sini dia mencoba menyembuhkan luka-lukanya dia. Dan dia ngerasa ada sesuatu yang belum terselesaikan sama kamu. Karena kan aku udah bilang ya, ada seseorang yang mungkin nggak kasih closure, jadi nggak tahu, hubungannya ngambang, ngegantung gitu aja, dan dia ngerasa ada unfinished business nih sebenarnya sama kamu. Ada sesuatu yang belum terselesaikan dan mungkin harus diselesaikan. Ya, menurut dia kayak gitu. Dan sebenarnya dia ngerasa tersakiti juga di sini. Mungkin tersakiti sama apa yang dia buat sendiri, ya kan? Tapi dia pura-pura ya nggak tersakiti, pura-pura nggak terluka. Akhirnya dia kayak ngerasa terkurung di dalam apa ya? Kayak ngerasa terkurung di dalam sangkar. Maksudnya mah, aduh harus ngapain nih bingung, ya. Harus ngelakuin apa nih bingung. Jadi kayak dia bener-bener benar-benar kayak stuck gitu aja di keadaannya dia pada saat itu. Dan akhirnya dia juga ngerasa diri dia tuh kayak nggak berkembang, hidupnya tuh kayak jadi stuck aja ya. Terus dia kesana kemari cari pencerahan, kesana kemari kayak butuh kayak butuh ketenangan juga, butuh pencerahan, tapi kok malah stuck gini-gini aja ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa kayak dia ngerasa kayak ngegantung gitu, entah ngegantung hubungannya sama kamu, atau ada beberapa orang yang mencoba mendekat ke dia tapi nggak dikasih kejelasan, dia juga gantungin mungkin, atau ada beberapa hal yang dia lagi fokusin tapi malah jadinya ngegantung hidup dia ya, ngegantung dan malah jadinya beban sendiri buat dia. Nah, yang lagi PDKT terus pergi gitu aja, ini perasaannya lama-lama tuh berkembang loh. Ya, dia tuh masih ada rasa kayak emosional ke kamu, ada keterikatan emosional, dan perasaannya tuh berkembang dan masih berbunga-bunga sebenarnya. Tapi keadaannya kan kayak dia udah pergi dari kamu kan. Dia mencoba berdamai sama apa yang dia rasakan, dia mencoba berdamai sama keadaannya. Dia sadar, oke, hidup dia nggak baik-baik aja saat ini keadaannya. Oke, dia mencoba buat ikhlas, menerima, mencoba berdamai sama keadaan, dan ya itu, mencoba legowo gitu ya, menerima keadaannya pada saat itu, walaupun dia ngerasa sendirian, kesepian, dan kayak nggak punya siapa-siapa gitu ya. Sikapnya juga jadi dingin sih aku ngelihatnya ya, sikapnya jadi dingin ya sama siapapun. Kabar dia setelah pergi dari kamu, dia sih sebenarnya ngerasa kamu tuh kayak klik banget, kayak udah cocok banget sama dia. Kayak bisa dibilang tuh dia sempat ngerasa kayak apakah kamu ini jodohnya gitu ya, apakah kamu salah satu dari tulang rusuknya dia gitu ya. Di sini dia sempat loh kayak pengen flirtingin kamu lagi ya, kayak pengen deketin kamu lagi, kayak pengen basa-basi busuk gitu. Iya pengen, atau kayak pengen minta maaf terus kasih kamu sesuatu ya, atau ngajak balikan terus ngajak serius, ada juga ya. Tapi kalau memang energinya kayak udah menjauh ya, dia sempat ngerasa kehilangan, kayak kehilangan sesuatu gitu ya, yang tadinya ada kok nggak ada, ngerasa kehilangan separuh jiwanya juga mungkin, atau ngerasa kehilangan soulmate-nya juga, merasa terluka iya. Tapi ada juga yang kayak mungkin ya, ada beberapa dari mereka yang kayak dijodohkan sama teman-temannya atau keluarganya, ada juga. Jadi lebih memilih kayak udah nih patah hati, ya udahlah cari yang serius aja, dijodohkan nggak apa-apa deh, siapa tahu cocok gitu ya. Ya ada keinginan buat serius gitu ya, tapi kebanyakan dijodohkan sih, karena aku ngerasa banyak dari mereka yang masih terluka, jadi belum siap buat nerima orang baru ya. Kalau buat bener-bener nyari gitu dirinya sendiri, nyari seseorang, kayaknya dia belum siap. Nah di sini ngerasa makin menjauh nih energinya sama kamu,
kayak kamu tuh makin sulit digapai, makin sulit buat dijangkau, makin sulit buat dideketin juga. Kayak kamu di mana, dia di mana ya, kayak udah beda frekuensinya juga. Dan dia ngerasa komunikasi sama kamu juga udah nggak berjalan baik, nggak lancar. Sempat ada yang on off, sempat ada yang kayak datang terus kayak nggak jelas maunya apa terus pergi lagi gitu. Pasti ada yang kayak gitu kan. Nah kamu tuh kayak malah setelah ada seseorang yang datang terus pergi lagi nggak jelas, pasti kamu ngerasa kayak ini dia maunya apa sih, mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Dia sempat terpuruk juga aku lihat, kan tadi ada yang ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa kan, kayak terkekang atau terpenjara atau ngerasa terkurung di dalam sangkar. Nah ini ada seseorang yang memang terpuruk ya, kayak nggak bisa berbuat apa-apa juga buat hubungan kalian. Dan ada yang berpikir kayak udah deh close book aja nih tentang hubungan kamu sama dia, close book dan membuka lembaran hidup yang baru deh. Atau kayak ya udah disimpan aja deh memori kenangan kamu sama dia, disimpan di suatu tempat yang benar-benar kayak spesial menurut dia gitu ya. Kayak kamu punya tempat tersendiri dan spesial di hatinya dia, tapi ya udah gitu dijadikan memori aja menurut dia. Aku lihat di sini energinya dia tuh lebih kayak yang tadi kan, pengen ada support dari seseorang, ngerasa kesepian sendirian, ngerasa pengen ada yang perhatiin, ngerasa pengen diperhatiin, ngerasa pengen dimanja gitu ya. Ngerasa kayak sedih gitu, sedih kayak anak kecil yang kehilangan mainan gitu kan. Tadinya kamu deket sama dia gitu kan, terus tiba-tiba kamu pergi, tiba-tiba mainannya hilang nih, pasti ngerasa sedih dong ya kan. Ngerasa pengen deket, pengen memiliki tapi kok susah gitu ya, tapi kayak nggak mungkin, apa daya, nggak bisa lakuin apa-apa juga ya. Di sini aku lihatnya energinya masih ada seseorang yang kayak setia, yang tadi aku bilang kan. Jadi walaupun dia pergi, dia kayak belum bisa gitu loh, belum bisa kayak melepaskan kamu dari dirinya ya. Dia ngerasa masih terikat sama kamu, dan istilahnya tuh dia kayak masih setia sama kamu walaupun ya dia udah pergi dari kamu. Karena apa? Karena dia ngerasa udah cocok banget sebenarnya sama kamu. Mungkin sama orang-orang sebelumnya dia ngerasa nggak secocok itu, ngerasa nggak seklik itu, nggak sefrekuensi. Apalagi buat mereka yang memang susah buat deket sama orang, tapi ternyata sama kamu klik, tapi ternyata memang nggak bisa bersama. Ya itu dia yang bikin dia kayak masih setia sama kamu walaupun dia udah pergi dari kamu. Dan aku lihat di sini dia sempat ngerasa kamu tuh udah punya seseorang deh, kayak seseorang pengganti ya, penggantinya dia sempat ngerasa kayak gitu. Dan aku lihat di sini setelah pergi dari kamu, ada yang hidupnya kayak nggak jelas ya, makin lama kayak hidupnya tuh makin nggak jelas ya. Tapi ada juga yang berpikir gini, oke, saat ini dia memang pergi dari kamu, ninggalin kamu, tapi suatu saat kok memang keadaannya memungkinkan, ya bukan nggak mungkin, dia suatu saat bisa datang lagi ke kamu. Ada yang berpikiran kayak gitu loh. Anggap lagi nih, sekarang dia mungkin belum mapan ya, dia pergi dari kamu. Suatu saat ketika dia udah mapan, bisa aja dia nanti tujuan akhirnya itu kamu ya. Kita aminkan aja ya yang baik-baik. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Scorpio, Cancer, Aries, Taurus, Leo, Gemini, Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Ada inisial hurufnya itu huruf D, O, K, J, N, F, I, C, R, dan E. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.